Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Sonia Putri dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai studi kasus anak Down syndrome dengan lingkungan sosial. Case study of Down syndrome child with social environment. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi terkini, minat, dan rekomendasi intervensi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi seorang anak usia dini yang mengalami Down syndrome di suatu wilayah. Selanjutnya, berdasarkan data Susenas tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 2,45% dari total penduduk, yaitu sekitar 6 juta orang. Penyandang disabilitas ada yang dapat diidentifikasikan berdasarkan ciri-ciri fisik yang dimiliki, dan ada yang tidak. Salah satu contoh penyandang disabilitas yang dapat kita kenali secara fisik adalah penyandang Down syndrome. Down syndrome dapat kita kenali berdasarkan ciri-ciri, yaitu bentuk muka yang datar seperti ras mongoloid, mata yang sedikit juling, mulut kecil, kepala yang kecil, leher yang pendek, serta tangan dan kaki yang tergolong pendek. Down syndrome merupakan suatu kelainan genetik yang terjadi sebelum seseorang lahir yang menyebabkan penderitanya mengalami keterbelakangan perkembangan fisik dan mental. Normalnya seorang manusia memiliki 23 pasang kromosom dari ayah dan 46 kromosom dari ibunya. Namun, pada penyandang Down syndrome, mereka mengalami kelainan menjadi 47 kromosom. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab dari Down syndrome tersebut. Penyandang Down syndrome seringkali menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya. Penampilan secara fisik yang khas membuat orang-orang selalu melihat ke arahnya ketika sedang berada di tempat umum, baik itu melihat dengan pandangan sinis atau merendahkan, maupun heran karena secara fisik mereka memiliki perawakan yang unik dan berbeda dari kebanyakan orang. Pada metode kali ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Maksud dan tujuannya yaitu untuk melihat gambaran dan mendeskripsikan bagaimana interaksi yang terjadi antara anak penyandang Down syndrome dengan lingkungan sosialnya. Maka pendekatan kualitatif ini adalah pendekatan yang tepat untuk mendapatkan hasil yang dimaksud. Selanjutnya, hasil penelitian Down syndrome. Down syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibat oleh adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Kromosom merupakan serat-serat khusus yang terdapat di dalam setiap sel di dalam badan manusia, yang dimana terdapat bagian-bagian genetik yang menentukan sifat-sifat dari seseorang. Selain itu, Down syndrome disebabkan oleh hasil daripada penyimpangan kromosom semasa konsepsi. Ciri utama daripada bentuk ini adalah dari segi struktur muka, dan satu atau ketidakmampuan fisik dan juga waktu yang singkat. Anak Down syndrome ini memiliki resiko lebih tinggi akan masalah kesehatannya dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya. Beberapa masalah yang erat kaitannya dengan anak-anak ini adalah kelainan jantung, kepekaan terhadap infeksi pada mata, maupun kelainan pada bentuk otak. Selanjutnya, pada interaksi sosial, pada anak Down syndrome ini memiliki karakteristik yang sudah ditentukan bahwa Down syndrome itu merupakan bentuk kelainan kongenital yang ditandai dengan berlebihnya jumlah kromosom nomor 21 yang seharusnya 2 buah menjadi 3 buah. Pada penelitian ini dapat saya simpulkan bahwa interaksi sosial anak Down syndrome dapat dilakukan di lingkungan keluarga,
sekolah dan tetangga atau masyarakat.